perjalanan hidup telah banyak ku lihat dan alami, suka maupun duka, segala liku hidup. Bak musim datang silih berganti, ku telah ditempat badai gelombang dunia. Jiwaku lebih tua dari usia, namun tiada kepuasan ku jumpa yang hapuskan dahaga, tak haus lagi selamanya. Hatiku ku ikrarkan sendu untuk cari kesenangan selagi ku mampu, seakan berlomba dengan saat dan waktu, semasih ada kesempatanku. Tetapi betapa kecewa dan malu, semakin ku kejar terasa semakin jauh, sampai pada suatu waktu ku dengar suaranya memanggil namaku. Mentari hidupku, harap dan citaku mekar tumbuh jauh di dalam Tuhanku. Ku dapat sentosa damai sukacita dari sorga. Dialah air hidup yang puaskan jiwaku, yang minum takkan haus lagi selamanya. Dialah jalan bagiku ke surga, dia juga kebenaran dan hidup bagiku. Dialah air hidup
Selamat jumpa kembali saudara dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua Tuhan, dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, dan boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami urapan roh, hikmat dan wahyu, agar kami boleh mengerti dan mengenal firman-Mu ini, menghayati firman-Mu ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami semua siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam kasih Tuhan. Mari kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan, ya, bukan yang awal tapi yang akhir yang lebih menentukan, ya. Hidup kita ini, terutama hidup kita di masa kekal kelak, ya, di dunia kekal, itu sangat ditentukan oleh bagaimana kondisi kehidupan kita selama di dunia ini, ya. Tapi kita harus tahu kondisi yang bagaimana itu, atau dengan kata lain bisa kita katakan, ya, yang menentukan bukan yang di awal tapi yang di akhir. Jadi kondisi kehidupan kita di akhir kehidupan kita itu lebih menentukan daripada yang di awal tadi, ya, sebelumnya. Jadi hati-hati, jangan sampai di awalnya baik sekali tapi di akhir dengan kurang baik, hasilnya akan tidak baik juga. Tapi walaupun di awalnya tidak baik, kalau diakhiri dengan baik maka hasilnya akan baik juga, ya. Kita lihat penjahat, masa awal kehidupannya jahat sekali sampai menjelang akhir disalib bersama Tuhan Yesus. Tapi yang percaya pada Tuhan Yesus, gimana akhirnya nanti hidup yang kekal. Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Jadi akhirannya baik, maka hasilnya juga menjadi baik, ya. Kita bisa lihat seperti itu. Karena kita tahu ada juga orang-orang, bahkan orang percaya ini, ya, yang pada mula-mulanya di masa-masa awal kehidupannya baik sekali kelihatannya, waduh, beribadah dengan rajin, melayani dengan tulus dan sebagainya, menginjil kemana-mana, menabur dan sebagainya. Tapi kemudian pada masa tuanya, kehidupan akhir, masa menjelang akhirnya, itu diwarnai dengan hal yang tidak baik. Ya, ini maka saya mau katakan bahwa apa yang didapat di dunia kekal nanti adalah juga tidak baik juga, ya. Contohnya siapa? Saul. Bagaimana Saul pertamanya? Wah, diurapi Tuhan, ngalahkan kemudian musuh-musuhnya. Tapi kemudian diakhiri dengan tidak baik, yaitu apa? Saat dia iri kepada Daud dan ingin bunuh Daud, dan saat dia melanggar pesan Tuhan dengan mengambil alih tugas imam besar Samuel. Nah, ini berkali-kali. Dan saat dia datang kepada paranormal itu untuk manggil arwah Samuel katanya, maka diakhiri dengan tidak baik dan dia mati. Saya yakin dia kehidupan berikutnya juga akan menjadi tidak baik bagi dia. Siapa lagi yang sangat disayangkan? Yosafat. Wah, begitu banyak perbuatan Yosafat yang baik. Pernah saya inventarisir berapa banyak itu, 9 atau 8 yang baik di mata Tuhan, sehingga akhirnya mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa juga. Musuh yang besar, 3 bangsa bersatu, Moab, Amon, Meonim, tapi Yosafat dengan tidak usah berperang pasukannya, nah, maka Tuhan yang berperang, maka musuhnya hancur semua. Sampai segitu besarnya pertolongan Tuhan. Tapi diakhiri dengan tidak baik. Kenapa? Bersekutu dengan orang fasik di mata Tuhan, akhirnya hancur semua proyeknya, dan kata lain bangkrut. Lalu kemudian matilah dia. Jadi mati dalam keadaan bangkrut di dunia, tapi saya yakin juga hasilnya mati dalam keadaan tidak baik juga di hidup kekalnya nanti. Juga kita lihat lagi contoh apa? Gideon dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, ya, untuk membebaskan bangsanya dari bangsa lainnya menjajah bangsa Israel, yang mensolimi bangsa Israel. Tapi akhirnya gimana? Ya ini, memang dia pertamanya bagus, tidak mau diangkat jadi raja, karena raja Israel ada Tuhan saja katanya. Tapi malah pakai bikin effort, ya, dari perhiasan orang Israel. Lalu kemudian dia memulai menginisiatifi, sehingga akhirnya orang Israel nyembah effort itu, sesuatu yang buruk di mata Tuhan. Akhirnya apa? Dia punya 50 anak, ya, 50 anak, dan 1 anak lagi dari gundiknya. 50 anak dibunuhi oleh gundiknya, dan anak yang dari gundiknya juga mati juga. Jadi bayangkan, dia turunannya nggak ada, itu habis
Bagi orang Israel kalau sampai tidak punya turunan, itu adalah kutuk yang besar bagi mereka ya. Ya, tidak enak mereka. Siapa lagi? Ya, yang terkenal sekali, Salomo. Begitu hebatnya Salomo. Tidak ada yang lebih pintar lagi dari Salomo, kata Tuhan ya. Dihormati segala bangsa di dunia, raja-raja semua berusaha nyembah Salomo, berusaha takluk pada Salomo. Tidak ada yang berani bangkit sama sekali. Tapi begitu jatuh dalam dosa, kenapa? Bininya banyak dari perempuan bangsa asing, dan kemudian akhirnya mengikuti penyembahan berhala dari bini-bininya itu. Maka Tuhan membangkitkan musuh-musuh buat dia, dan Tuhan membagi kerajaannya, memecah jadi dua, kerajaan Israel di utara dan Yehuda di bagian selatan. Sekalipun pecahnya setelah dia mangkat ya, tetapi itu sudah Tuhan berikan lewat hambanya pada waktu Salomo masih hidup. Tuhan berikan pemberitahuan, aku akan pecah kerajaanmu, tapi karena memandang Daud bapakmu, aku tidak pecah selama kamu masih hidup. Jadi kalau gitu kamu mati, pecahlah dia. Dan ternyata betul pecah menjadi, yang satu ada 10 suku bangsa jadi kerajaan Israel, yang satu dari 2 suku bangsa menjadi kerajaan Yehuda. Nah ini kita lihat, jadi akhirannya tidak baik juga. Tapi ada juga yang dalam hidupnya bisa mempertahankan yang baik di awal sampai akhirnya juga baik. Contohnya siapa? Musa. Pada waktu awal pelayanannya dia baik, taat kepada Tuhan ya, setia kepada Tuhan, walaupun dikutuki orang Israel, dimaki-maki orang Israel, tapi tetap setia pada apa yang Tuhan perintahkan. Di akhirnya gimana? Tetap sampai akhirnya dia setia, sampai umur 120 tahun dia melayani Tuhan, melakukan tugas-tugasnya dengan setia. Akhirnya dia setia juga. Nah hasilnya pasti baik, karena Alkitab juga mengatakan tidak ada lagi nabi seperti engkau. Nah ini ya, yang melihat Tuhan berhadapan muka dengan muka. Contoh lagi apa? Yosua. Yosua mulai pelayanannya ikut Musa dengan baik ya, membantu Musa, jadi abdi Musa, tapi bahkan dia angkat menjadi pengganti Musa, dan sampai matinya dia, aku dan keluargaku tetap akan bersama Tuhan, menyembah Tuhan. Nah ini siapa lagi? Elia. Dia mulai dengan baik, menentang penyembahan Baal. Bagaimana akhirnya? Diangkat dengan kereta bersayap ya. Diangkat oleh Tuhan, jadi kehidupan sampai akhir baik. Bahkan lagi Samuel, dari masih kecil dipakai oleh Tuhan. Dipanggil Samuel, pertama dia nggak ngerti, tapi dia dipakai Tuhan. Gimana? Saya percaya juga sampai akhirnya dia tidak akan melakukan yang jelek-jelek kalau kita baca. Nah ini ada contoh-contohnya saja ya. Masalahnya sekarang, bagaimana kita bisa tetap melakukan yang baik dan bisa mengakhiri dengan baik dalam sampai masa-masa akhir kehidupan kita. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita ingin demikian, yang pertama lebih dulu dasarnya kita harus punya visi, misi, dan destiny yang jelas dan benar, yang sesuai dengan rencana dan ketetapan dan jalan-jalannya Tuhan tentukan buat hidup kita ya. Tuhan punya yang khusus kok buat tiap orang. Visi, misi, destiny tiap orang mungkin gak sama, berbeda-beda, tapi semua itu ada yang baik karena Tuhan yang menentukan buat kita ya. Dan kita harus setia di sana, bukan mengikuti visinya orang lain, bukan mengikuti misinya orang lain, tapi mengikuti visi dan misi yang Tuhan tentukan buat pribadi kita ya. Karena itulah jalan yang Tuhan tentukan untuk kita, dan destiny itu yang hidup yang Tuhan tentukan buat kita. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan terima percikan darahnya sesuai dengan rencana Allah. Kita baca lagi di Roma 8 ayat 28. Apapun terjadi di hidup kita, Tuhan tidak tinggal diam. Gusti boten sare, kata orang-orang bahasa Jawa ya. Gusti boten sare, Tuhan tidak tidur. Tuhan tetap turun bekerja apapun yang kita alami, dan itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tapi kalau kita tidak sesuai dengan rencana Allah, ya nggak tahu lagi lah ya. Alkitab tidak nulis itu dengan jelas, tapi yang jelas tidak seperti yang kalau orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau orang mengikuti jalan yang Tuhan tentukan, tidak menyimpang kanan kiri. Bahkan kita ulang dikatakan, kalau nyimpang kanan kiri, kutuk, bermacam kutuk akan jatuh menimpa. Ya ini kita baca ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya enak gak enak, bagus gak bagus, Tuhan tetap bekerja, ya, turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa itu? Banyak orang ngeklaim mengasihi Tuhan, ya. Tetapi sini dikatakan orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini makanya perlu kita punya visi, misi, dan destiny yang Tuhan tetapkan buat kita, dan kita ketahui dan ikut dengan jelas, ya. Dan itu pastilah yang terbaik juga, ya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan jaminan dari Tuhan. Mari kita lihat. Jadi baik perjanjian baru di Roma, baik perjanjian lama di Yeremia mengatakan demikian. Mari kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu, ya. Rencanaku, kehendakku, jalannya aku telah melewat kamu, kata Tuhan. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan akhirnya yang penuh dengan harapan. Kalau itu sesuai dengan rencana Tuhan, ya. Kita baca lagi 1 Raja-Raja 8 ayat 36 untuk poin ini. 1 Raja-Raja 8 ayat 36. Maka engkau pun kiranya mendengarnya di sorga dan mengampuni dosa hamba-Mu umat Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti. Jadi jalan Tuhan itu yang tunjukkan buat kita, yang Tuhan peruntukkan buat kita, harus kita lalui, ya. Harus mereka ikuti. Dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan pada umatmu menjadi milik pusaka. Ingat, jadi jalan yang ditetapkan buat kita itu harus kita tempuh, harus kita lalui, harus kita ikuti. Bukan maunya kita sendiri, ya, bukan pendapat kita sendiri, bukan juga passion kita sendiri, bukan, tetapi ada apa yang datang dari Tuhan, ya. Itu kita harus tahu. Itu karena itu adalah yang terbaik buat kita. Terakhir untuk poin ini kita baca di 2 Timotius 3 ayat ke-17. 2 Timotius 3 ayat ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Kalau kita mengikuti jalan Dia, kita akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, jika sampai akhir pun kehidupan kita tetap bisa berbuat baik. Nah, kita perlu ingat, biarlah kita, karena itu masing-masing kita mencarinya dari Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dekat kepada Tuhan, sampai Tuhan beritahukan pada kita, sampai Tuhan tunjukkan pada kita jalan apa yang harus kita tempuh. Lagu saya tuliskan mengatakan, ya, dikatakan biarlah kau tunjukkan padaku. Nah, ini jalan yang harus ku tempuh, sehingga aku bisa berjalan menurut kemauanmu. Nah, kau tentukan jalanku. Nah, ini yang kedua, kita lihat, ya. Yang kedua apa yang dilakukan? Kita perlu dalam setiap aspek kehidupan kita meninggalkan dan juga menghindari. Bukan cuma meninggalkan saja, tapi juga hindarilah dosa itu. Meninggalkan berarti sudah ada di dalamnya sebelumnya. Kalau menghindari jangan sampai ada di dalamnya, ya. Kalau apa yang kita tinggalkan, apa yang hindari dosa. Kalau masih ada dosa, segera tinggalkan, segera tanggalkan lewat pertobatan yang benar, ya. Dan kita menjalani kehidupan berikutnya, maka hindarilah dosa itu dan yang lain-lainnya yang seperti itu. Mari kita baca Ayub 1 ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki tanah Uz bernama Ayub. Nah, ini gimana menghindarinya? Dengan usahakan supaya orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi upaya Ayub untuk menghindari dosa, menghindar dari dosa, ya, menjauhi dosa itu. Kita baca lagi Mazmur 119 ayat 115. Mazmur 119 ayat ke 115. Menjauhlah daripadaku hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Kenapa? Kalau kita dekat dengan penjahat, kita bisa terpengaruh olehnya sehingga akhirnya jadi penjahat juga atau melakukan yang jahat juga di hadapan Tuhan, ya. Lalu kita baca Mazmur 34 ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jauhilah yang jahat, artinya jauhilah dosa itu, menjauhi dosa. Lalu kita baca lagi di Amsal 3 ayat 7. Amsal pasal 3 ayat yang ke-7.
Firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jelas ya, jauhilah kejahatan. Kita baca lagi untuk poin ini, Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur, dan siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Jadi kalau kita tidak jaga jalan kita, jika kita tidak menjauhi kejahatan, nah jangan-jangan kita bisa kehilangan nyawa kita ya. Tentu dengan artian yang bukan cuma letterlek saja ya, ini itulah akhir kehidupan kita. Yang berikutnya kita baca 1 Korintus 10 ayat 14. 1 Korintus 10 ayat 14. Tadi kita sudah baca ayat ke-13-nya, lalu kita baca ayat yang ke-14-nya. 1 Korintus 10 ayat ke-14. Firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara yang kasih, jauhilah penyembahan berhala. Penyembahan berhala ada dosa, jauhilah. Jadi artinya jauhilah dosa-dosa itu ya. Lalu kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 3. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, jika kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Ya, ini supaya kita bisa tetap setia dalam Tuhan ya. Dikata, ini salah bacanya ini ya. Itu bukan Korintus, ini Kolose. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Nah ini, karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Percabulan juga dosa, jadi artinya jauhilah segala macam dosa, termasuk percabulan juga. Jadi firman itu terus berulang-ulang mengatakan jauhilah dosa itu, menghindari dosa itu ya. Lalu kita baca di 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat ke-22. Sengaja saya bacakan banyak ayat untuk saya yakin bahwa itu betul memang tuliskan di firman Tuhan begitu banyaknya. 2 Timotius 2 ayat ke-22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni. Jauhilah nafsu orang muda yang akan buat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi hindarilah dosa itu ya. Jauhilah, kata firman Tuhan. Nah kita baca lagi di Titus 3 ayat 10. Nah ini, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Baik, kamu jangan terpengaruh, menghindar daripada jatuh dalam dosa karena terpengaruh oleh seorang bidat itu. Ini jelas sekali mengatakan ya. Lalu kemudian terakhir untuk poin ini kita baca 1 Petrus 3 ayat 11. 1 Petrus pasal 3 ayat ke-11. Ia harus menjauhi yang jahat, dosa ya, dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Menjauhi yang jahat, menjauhi dosa, menghindari dosa. Nah, untuk ini memang tidak mudah, perlu perjuangan ya. Dan sekali lagi tidak mudah, perlu perjuangan. Untuk bisa bertahan sampai akhir, maka kita harus, perjuangan kita berat sekali. Tapi jangan salah, Tuhan janjikan yang terbaik buat kita semua. Itu yang kedua. Jadi yang kedua, meninggalkan dan menghindari dosa. Yang ketiga, kita harus bisa kuat dan bisa bertahan sampai akhir. Ingat, perjalanan tidak mudah, maka harus kuat dan bisa bertahan sampai akhir. Jangan sampai jatuh di tengah jalan. Akhirnya di akhir hidup kita melakukan jahat juga. Sayang sekali ya, bisa sia-sia yang depan tadi. Kenapa kita harus kuat dan bisa bertahan sampai akhir? Karena si jahat tidak akan tinggal diam. Ia mencari segala daya dan upaya untuk berupaya menjatuhkan kita ya, baik lewat pencobaan-pencobaan seperti pada Ayub itu ya, pada Simpson ya, dan diberikan pencobaan perempuan-perempuan asing yang dicintai, lewat Salomo, lewat istri-istrinya orang asing, lewat tipu muslihat seperti ia menipu Adam dan Hawa, menipu Esau, dan lewat pengecohan-pengecohan lainnya, lewat nabi-nabi palsu, lewat guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu, dan terutama nanti lewat antikris. Nah ini upaya si jahat tidak akan pernah berhenti dia melakukannya sebelum dunia ini berakhir ya, sebelum Tuhan datang kembali second coming, di mana dia dikalahkan oleh Tuhan. Sebelum itu tidak pernah berakhir upaya untuk menjatuhkan kita, terutama orang percaya. Jadi kita perlu berjuang di sana. Untuk berjuang itu dan berhasil, kita harus kuat dan bisa bertahan sampai akhir. Tuhan menjanjikan buat kita, lihat kalau pencobaan dari si jahat itu datang, dan itu kalau itu Tuhan izinkan,
apa kata firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kalau ada kata anggaplah berarti sebetulnya terasa tidak bahagia, tapi anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan bukan Tuhan yang mencobai, tapi si jahat, ya. Kalau Tuhan itu mau menguji, kenapa bisa terjadi? Karena Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan ingin kita tergembleng dengan baik, terbentuk dengan baik, melatih kita, memproses kita untuk menjadi dewasa. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan kita bisa bertahan, maka muncullah ketekunan pada kita. Dan biarkanlah, artinya biarkan jangan cuma sekali, bisa berkali-kali, ya, cobaan itu. Ketekunan itu biarkanlah bisa memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan jelas. Dan berikutnya kita Wahyu 2 ayat 9 sampai 10 mengajarkan pada kita. Wahyu pasal 2 ayat 9 sampai 10 mengajarkan supaya kita setia sampai akhir, ya, bisa bertahan sampai akhir. Wahyu 2 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan mengatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Nah ini, jadi Tuhan tahu. Kenapa Tuhan biarkan? Tuhan biarkan karena itu pemrosesan buat kita, membuat kita makin dewasa, makin perkasa. Namun engkau kaya, dan fitnah mereka menyebut dirimu orang Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya mereka adalah jemaah iblis, ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ada penderitaan juga di sana, ya, untuk membentuk kita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kata-kata 10 hari menunjukkan tidak selamanya, hanya sementara, ya. Ada akhirnya. Hendaklah engkau setia kalau perlu, kalau memang harus mati, ya setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, gampang lo terima mahkota itu. Nah, ini setia sampai akhir, ya. Kita harus bertahan dan tetap setia sampai akhir. Seperti dulu kita lihat para rasul, bagaimana mereka semua menjadi martir, ya. Paulus dipenggal, Petrus disalib terbalik, dan banyak lagi. Kenapa? Mereka setia sampai akhir, maka mahkota kehidupan akan dikaruniakan kepada mereka. Haleluya. Yang terakhir, bukan, yang keempat. Sebenarnya keempatnya ada penjelasan juga dari poin ketiga tadi, ya, setia sampai akhir tadi. Nah, untuk kita bersetia sampai akhir dan kuat sampai akhir, maka kita harus berjaga-jaga dan berwaspada, antara lain agar tidak mudah terbujuk, terkecoh, terkena tipu muslihat si iblis. Kenapa? Karena si iblis selalu ingin menyerang kita. 1 Petrus 5 ayat 8 mengingatkan kepada kita. 1 Petrus 5 ayat ke-8. Kita baca apa kata firman Tuhan mengingatkan kepada kita. 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, jangan terlena, jangan terbuai. Lawanmu si iblis mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini kalau kita lengah, maka kita bisa terbujuk, kita bisa terkecoh, kita bisa termakan oleh tipu muslihat si iblis, dan jatuhlah kita. Itu sungguh disayangkan, ya. Kita perlu berjaga-jaga dan waspada, ya, karena makin kita perkasa di dalam Tuhan, karena Tuhan beserta kita, maka kita bisa mengalahkan segala pencobaan si iblis itu. Tapi iblis tidak akan pernah jerah, loh, ya. Dia tidak pernah berhenti untuk mencoba mengalahkan kita, untuk mencoba menjebak kita, ya. Ia tetap akan datang kembali, tetap ingin kembali, dan kemudian menyerang kembali dengan berbagai macam tipu muslihat, menunggu kesempatan yang baik baginya. Kalau kita lengah, tidak berjaga-jaga, waspada, nah itulah kesempatan yang baik, kata si iblis. Aku masuk sekarang. Perhatikan, bukan cuma terhadap kita saja. Iblis mencobai Tuhan Yesus, kita tahu kan. Yesus bisa mengalahkan pencobaan iblis, tapi iblis tidak menyerah gitu saja. Alkitab mengatakan iblis pergi tapi menunggu kesempatan baik untuk kembali lagi. Kalau sama Tuhan aja dia mau begitu, apalagi kepada kita, ya. Mari kita lihat Lukas 4 ayat ke-13. Ini sudah iblis mencobai Yesus, dikalahkan, ya. Sudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Tetapi ada masih terusannya kalimatnya, dan menunggu waktu yang baik untuk mencobai lagi. Antara lain pencobanya waktu Yesus mau disalib.
Dicobain supaya Tuhan tidak patuh pada perintah bapaknya, tidak berani menghadapi pengorbanan yang begitu besar. Tapi Tuhan menang karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, ini kita harus tahu ya. Jadi berjaga-jagalah, berwaspadalah, jangan sampai dipengaruhi oleh si iblis, dikecoh, ya, dibujuk oleh si iblis dengan berbagai macam tipu muslihatnya. Iblis dengan banyak cara loh, antara dengan mujizat-mujizat palsu lah, dengan ajaran-ajaran palsu lah. Wah, begini begitu katanya pengajaran, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan yang sebenarnya. Tapi itu penafsiran sendiri ya. Nah, itu yang keempat. Yang keempat ini sebenarnya 3A, bagian daripada kita bisa bertahan sampai akhir ya, kuat dan bertahan sampai akhir. Yang kelima yaitu 3B, yaitu bagian dari kuat bertahan sampai akhir adalah dalam segala hal kita harus belajar untuk bisa tekun dan setia dalam segala hal, bukan cuma yang enak-enak saja ya. Mulai dari perkara kecil dimulai dulu sehingga bisa terus meningkat dalam perkara yang besar. Lagi kita baca di Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10, karena Tuhan sudah menetapkan demikian bagi kita. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, maka ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Kalau kita didapati setia ya, tekun dalam perkara kecil, Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Dan ini memang merupakan tantangan yang berat bagi kita, tapi harus bisa kita lakukan agar kian lama sampai masuk tahap akhir hidup kita makin menjadi baik dan tetap menjadi baik ya. Jadi itu harus kita pelihara. Jadi artinya jangan puas dulu dengan kalau kita sekarang yang belum mencapai tahap akhir dan kehidupan sudah sepertinya melakukan yang baik dari Tuhan, tapi biar kita bisa bertahan sampai akhir nanti, karena itu yang lebih menentukan. Dan biarlah kita jadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Waktu misalnya kita sudah mengakhiri hidup kita, maka Tuhan dan mereka datanglah kepadaku, hai anakku yang baik dan setia, maka engkau bersama aku selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus, agar kita bisa tetap setia sampai hari akhir kehidupan kita. Dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dengan terima berkat Tuhan ini selalu mengatakan amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Haleluya. Di tengah kecemasanku,